Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bersama aku Andri. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan pemrograman komputer untuk memecahkan kasus-kasus, contoh-contoh kasus sederhana yang ada di dalam mata kuliah gitu ya, teknik kimia, yang berhubungan dengan teknik kimia. Untuk yang baru bergabung, ini merupakan video pembahasan yang ketiga atau materi yang ketiga. Jadi untuk yang baru bergabung, saya menyarankan untuk teman-teman menyimak dulu video-video sebelumnya, 2 video sebelumnya yang sudah saya siapkan, yang sudah saya paparkan materi-materi dasar, mulai dari pengenalan tentang matriks, kemudian operasi matriks dan bagaimana cara mengoperasikannya di dalam MATLAB maupun Octave, kemudian beberapa rule yang harus kita ikuti gitu ya, mulai dari penamaan M-file dan segala macam gitu ya. Sudah saya jelaskan di dasar-dasar 2 video sebelumnya. Jadi saya menyarankan kalian silakan menyimak videonya dulu, kemudian baru balik ke video ini. Untuk linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi, atau nanti teman-teman bisa cari di playlist, judulnya adalah pemrograman komputer. Oke. Kita lanjutkan materi kita. Kalau minggu pertama kita bahas yang di bab pertama, pengenalan MATLAB, Octave gitu ya. Kemudian M-file, struktur dasar input-output program, inisiasi variabel, baris-baris pembuka. Kemudian di video kedua sudah kita jelaskan tentang pengenalan tentang matriks vektor baris dan vektor kolom, inisiasi matriks dalam memori komputer itu seperti apa, kemudian macam-macam matriks, operasinya gimana, dan cara mengakses elemen yang ada di dalam matriks gimana, itu udah kita bahas di minggu lalu. Nah, sekarang di video yang ketiga ini, kita akan melanjutkan ke pembahasan yang 2.7, control flow dalam MATLAB. Kita langsung ke subbab yang kita tuju di halaman 27. Oke, baik, kita mulai di bagian ini. Control flow dalam MATLAB. Pada saat melakukan pemrograman, ada kalanya proses perhitungan atau eksekusi perintah dalam program harus dilakukan berulang kali atau iterasi atau looping gitu ya, atau juga dicabangkan sesuai dengan kondisi tertentu. Nah, dalam MATLAB maupun Octave memiliki beberapa perintah dasar untuk control loop ini gitu ya, untuk melakukan proses iterasi atau perhitungan yang berulang seperti ini. Kita bisa menggunakan perintah for, kemudian while, dan juga if, else, and. Sebenarnya ini akan lebih pas kalau misalnya nanti saya sertakan contohnya di beberapa video ke depan gitu ya. Kalau untuk sementara sebagai pengenalan, kalau di MATLAB maupun di Octave itu untuk program control flow itu bisa dalam bentuk 3. For, while, if, else, and gitu ya. Nah, untuk contohnya nanti kita bahas sembari langsung di contoh di video-video berikutnya saja. Yang pertama, loop for memungkinkan sekelompok perintah diulang sebanyak sejumlah tertentu. Bentuk umum dari loop for ini adalah sebagai berikut. For, I sama dengan array atau matriksnya gitu ya. Untuk I atau indeks nilai untuk X, misal untuk X sama dengan 1 sampai 10, ngitungnya gini ya, atau untuk I yang di atas lebih besar dari 10, ngitung persamaannya pakai yang ini gitu ya. For I sama dengan array atau matriks, kemudian statement 1, statement 2, dan beberapa statement lainnya yang dibutuhkan untuk mengeksekusi dari for ini, kemudian baru ditutup dengan and. Nanti contohnya ya, saya ulangi, nanti contohnya kita bahas di video-video yang berikutnya saja yang terkait dengan langsung contoh-contoh. Kemudian, loop while, perbedaan loop for dan dengan loop while adalah pada perintah pengulangan yang dilakukan. Kalau loop for akan mengerjakan sekelompok perintah
pengulangan yang diulang sebanyak suatu jumlah yang kita tentukan. Jadi kita sudah menentukan kita ingin mengulang perintah itu dari batas nilai variabel bebasnya dari berapa sampai berapa ya. Tetapi kalau loop while mengerjakan sekelompok perintah yang diulang berdasarkan kondisi tertentu. Sintak dasar dari MATLAB maupun Octave untuk loop while adalah sebagai berikut. Ekspresinya while, ekspresi atau variabelnya, statement 1, 2, dan seterusnya baru ditutup dengan N. Oke, yang berikutnya, loop if else and. Seringkali sederet perintah harus dilakukan dengan didasarkan pada hasil tes yang rasional. Dalam bahasa pemrograman, logikal ini dikerjakan dengan variasi konstruksi if else and. Bentuk yang paling sederhana dari konstruksi tersebut adalah if. Ekspresinya kemudian perintah yang akan dikerjakan apabila benar. Kemudian ditutup dengan N. Untuk suatu kasus di mana diperlukan dua atau lebih pilihan, maka konstruksi if, else, and dapat digunakan. Sintaknya contohnya adalah if ekspresinya, kemudian perintah yang dijalankan ketika benar, kemudian kalau misalnya tidak sesuai dengan ekspresi yang ada di sini gitu ya, ada perintah yang lain, itu bisa dimasukkan dalam else if ekspresi gitu ya, perintah dikerjakan apabila benar. Kemudian kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang lain lagi, itu bisa menggunakan else ekspresi. Perintah dikerjakan apabila tidak ada ekspresi yang benar. Kemudian ditutup dengan N. Ini untuk yang for, while, sama else, if, and ini nanti kita contohkan ketika kita membahas real kasus sederhana yang ada di dalam teknik kimia. Nanti di beberapa minggu atau beberapa part berikutnya. Sementara ditelan aja dulu materi dasarnya. Kalau misalnya untuk melakukan looping atau melakukan proses perhitungan berulang atau iterasi, kita menggunakan 3 perintah itu. Oke, materi berikutnya, tipe data dalam matriks. Ada 4 tipe data yang terdapat dalam MATLAB ataupun Octave, yaitu string, scalar, array atau deret maupun matriks. Nah, untuk matriks ini sudah dijelaskan sebelumnya di video yang kedua. Untuk yang baru bergabung, silakan dicek video kedua. Linknya sudah ada di kolom deskripsi. Kita bahas yang pertama dengan string, tipe data string. String merupakan tipe data yang terdiri dari huruf-huruf. Tipe data ini berupa teks yang diawali dan diakhiri dengan apostrof atau tanda petik 1. Untuk menampilkan string tanpa menampilkan nama variabelnya digunakan fungsi display. Syarat digunakan display adalah isi di dalamnya harus merupakan string. Jadi, jika mau menampilkan sebuah angka, terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk string dengan menggunakan fungsi num to string. Kemudian tanda kurung buka dan tutup. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh sintak berikut ini. Misal kita punya, ini adalah nilai dari stringnya gitu ya. NIM sama dengan 83 bla 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 bla. Nah, kita ingin menampilkan ini adalah kita mau mendisplay ini dalam bentuk tampilan gitu ya. Nah, ini bisa dengan menggunakan perintah display. Jadi gabungan antara display dengan data, menampilkan data yang berupa string. Oke, sekarang coba kita copy dulu data ini gitu ya. Oke, kita kerjakan gitu ya. Kita masukin dulu data stringnya. NIM sama dengan misal 2022 0145 misal. Kemudian kita tutup dengan titik koma biar nggak ditampilin gitu ya, nggak di display. Nah, kita mau menampilkan data NIM ini dalam bentuk data string. Display, kemudian kurung buka persegi dulu, kemudian kita kasih tanda petik NIM saya adalah misal. Nah, kita mau memanggil data NIM tadi yang udah kita simpan di dalam memori dalam bentuk display atau hasil gitu ya. NIM saya adalah, jangan lupa ditutup, ini adalah data stringnya gitu ya, atau kalimat huruf-hurufnya. Kemudian baru kita attach, kita masukkan data yang sudah kita simpan di memori tadi, si NIM-nya ini tadi, variabel NIM-nya dengan sintak
num to string, num 2 str gitu ya, buka kurung, kemudian kita masukkan variabelnya nim yang sudah kita bikin di atas ini tadi. Setelah itu baru kita tutup, kemudian kita tutup petak, baru tutup lagi. Nah, ini ketika kita klik enter, nah nanti hasilnya gitu ya adalah seperti ini. NIM saya adalah 2 bla 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 bla. Jadi terdisplaynya jauh lebih enak gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini kurang lebih hasilnya ketika dijalankan sama ya. Tipe data string juga bisa digunakan dalam fungsi input seperti sintak berikut ini. Jadi kita bikin yang berbeda gitu ya dengan contoh yang sebelumnya. Ini juga fungsi stringnya juga bisa ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Misal name sama dengan, silakan di input gitu ya, masukkan, dibuka, petik apostrof, masukkan name saudara, dipetik lagi baru ditutup. Nah, berarti nanti kita diminta untuk masukkan NIM dari saudaranya. Nah, ini tuh penting ketika misal kita mau bikin persamaan, kita mau menjalankan suatu program, kemudian ada variabel bebasnya yang perlu kita ubah terus gitu ya. Jadi, data yang ada di M-file, kita bentuk dalam eksekusi dalam bentuk string seperti ini. Misal, ketika X-nya berubah, Y-nya nilainya akan berubah. Nah, nilai X-nya ini kita ubah dalam bentuk tipe data string. Misal, masukkan nilai X. Nah, nanti kita tinggal mengetikkan di sini gitu ya. Tinggal kita mengetikkan di sini. Ini kan di contoh gitu ya, masukkan NIM saudara. Nah, nanti di belakangnya gitu ya, kita bisa mengetik X sama dengan berapa. Misal, X-nya bla 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 gitu ya. Nah, nanti itu akan di-running dengan program yang menggunakan persamaan Y tadi. Nanti kita contohkan yang ada di contoh-contoh kasus yang ada di video-video berikutnya. Intinya adalah ketika kita mau membuat suatu data string, caranya seperti ini. Dibikin dalam bentuk petik apostrof gitu ya, awal dan akhir. Berikutnya, untuk format output yang lebih fleksibel, digunakan perintah fprintf dengan sintaks sebagai berikut. Fprintf, kemudian dibikin string nama file, koma, format string, dan listnya. Nah, untuk format string gitu ya, untuk format string, ini ada beberapa. Kalau misalnya untuk eksponensial, kurang lebih seperti ini. Persen, nilainya gitu ya, bila jumlah nilai yang mau diambil, kemudian key ini adalah banyaknya desimalnya, dan E ini adalah tanda dari untuk format string eksponensial. Kemudian kalau dengan fixed point atau nilai-nilai bukan yang eksponensial gitu ya, kita bisa menggunakan format string seperti ini. Kemudian untuk baris baru kita bisa menggunakan kode gitu ya, garis miring tapi kebalikannya kemudian dikasih dengan nilai n. Yang jelas format untuk menampilkan yang lebih fleksibel itu bisa menggunakan fprintf dengan formatnya adalah seperti ini. Nama file, kemudian format string, baru list berikutnya. Sekarang kita contohkan gitu ya. Kita contohkan seperti yang ada di sebelah sini, seperti yang ada di contoh di sini. Ini saya clear dulu. Misal kita mau memasukkan nilai X itu adalah 1234,1245,567,9. Itu nilai X-nya. Kemudian nilai Y-nya sama dengan misal 2,3414. Kemudian Z-nya, Z aja deh, nggak apa, Z sama dengan 656 misal. Nah, kemudian kita mau menampilkannya dalam bentuk yang susunan yang lebih teratur. Kalau ini kan masih kalau seperti ini kan nanti dia pecah-pecah gitu. Kalau misalnya kita menjalankan program nanti di editor atau di M-file kan ada beberapa data hasil keluaran, dan data hasil keluaran itu mau kita tampilkan dalam bentuk yang lebih baik susunannya gitu ya. Misal yang pertama X itu sebenarnya keluarannya lebih awal dibandingkan dengan Y yang jauh keluarnya
dari program itu gitu ya. Nah, kita tinggal kasih tutup 2 titik koma, kemudian baru kita panggil nilai XY yang tadi yang sudah kita simpan dalam bentuk perintah fprintf. Coba kita contohkan dengan sederhana yang seperti ini. fprintf, kemudian kalian masukkan itu tadi nilainya, ini bisa nih ikut nama file, kemudian format string dan list. Kalau seperti ini kan kita nggak perlu memanggil nama filenya, kita tinggal memasukkan format stringnya gitu ya. Berarti kita mau menampilkan misal nilai X sama dengan persen, jangan lupa karena ini bentukannya fixed point tadi, persen P, misal kita mau menampilkan dalam bentuk 4 angka gitu ya, yang di depannya, kemudian titik, kemudian nilai key-nya, tadi kan ada key di sini. Nah, key ini itu adalah nilai dari berapa koma di belakangnya yang mau kita ambil ya, dari nilai X ini. Misal kita mau ngambil 2 digit aja deh, nanti kita yang 6, 7, 9-nya nggak mau kita ambil misal. Kemudian kita kasih F di sini. Kita coba manggil nilai X dulu gitu ya. Kemudian kita tutup. Setelah itu coba kita panggil nilai kita panggil nilai dari X-nya. Ini adalah format stringnya gitu ya. Kemudian ini adalah nilai X-nya yang bakal dipanggil di sini. Kemudian kita tutup, baru kita enter. Nah, nanti yang keluar adalah X dengan hasil pembulatan gitu ya. Karena kita mintanya tadi 2 digit di belakang koma. Coba lagi gitu ya, kita mau fprintf, kita mau manggil semuanya gitu ya. X sama dengan misal 4.2 persen gitu ya. 4.2f, kemudian saya juga mau memanggil nilai Y, berarti ini garis miring N untuk bikin baris di bawahnya, di bawah X gitu ya. Kemudian kita panggil Y, saya mau minta panggil 4.2 digit 2 belakang koma juga. Kemudian kita bikin baris baru di bawahnya untuk nilai Z. Kemudian Z sama dengan persen 4 titik, misal yang Z-nya saya mau ambil 3 digit di belakang koma. Kemudian baru kita tutup dengan N lagi. Baru setelah itu kita tutup stringnya. Karena tadi udah dibuka petik apostrof, ditutup dengan apostrof, baru kita masukkan nilai-nilai yang mau ditampilkan di dalam string. Karena urutannya adalah ini tadi yang kita masukin X, Y, dan Z, berarti nanti kita di sini ngetik X, Y, Z. Kemudian ditutup. Oke, udah tampil ya. X, Y, Z. Nih, kurang lebih seperti ini. Sebentar. Ini X, Y, Z-nya kenapa ikut? Oke, sorry guys, salah. Ini harusnya ada nilai persennya di yang Y. Saya nggak nulis persen tadi, ketinggalan. X, Y, ini hampir aja lupa tadi. X, Y. Nah, setelah itu baru Z. Oke, kita coba enter. Sip. X, Y, dan Z. Ya. Oke. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Itu tadi untuk tipe data yang ada di dalam MATLAB maupun di dalam Octave. Ada string. Kemudian yang kedua ada scalar. Scalar adalah nama lain untuk data numerik dalam MATLAB ataupun Octave. Data dalam MATLAB maupun Octave, data scalar dapat dimanipulasi dengan menggunakan beberapa fungsi seperti pada tipe string sebelumnya. Misalnya gitu ya, scalar itu adalah suatu nilai 1 gitu ya. Bukan 1, N, suatu nilai tertentu, dan itu matriks 1 kali 1. Jadi kalau matriksnya 1 kali 1, datanya cuma 1, berarti itu masuk dalam kategori scalar. Misal X sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini adalah nilai dari bentuk dari nilai scalar. Kemudian tipe data yang lainnya adalah array atau baris. Untuk membuat array dalam MATLAB,
Yang diperlukan hanyalah mengetikkan kurung kotak kiri, memasukkan elemen-elemennya, kemudian ditutup dengan kurung kotak sebelah kanan gitu ya. Misal kita mau memasukkan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Coba kita ketikkan. X sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah baris untuk nilai X-nya. 1, 2, 3, dan 4. Bisa dengan cara kita memasukkan elemen-elemennya dengan dibuka tanda kurung buka kotak dan tanda kurung tutup kotak ya. Untuk membuat vektor baris dimulai dengan awal, interval satuan, diakhiri dengan nilai akhir, sintaknya bisa sebagai berikut. Contoh, kita mau membuat nilai seperti ini. Y sama dengan misal 2 sampai 3. Nah, berarti kan nanti dia bakal menampilkan data 2 sampai 3. Misal lagi Z sama dengan 2 sampai 9. Berarti nanti dia akan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Kemudian berikutnya, untuk membuat vektor baris yang dimulai dengan awal, interval sebesar kenaikan, diakhiri dengan akhir, sintaknya sebagai berikut. Awal, kenaikan, dan akhirnya. Kalau contoh yang tadi, ini kan naiknya 1. Nah, kalau misalnya kita mau naikinnya nggak 1 dengan nilai tertentu, itu juga bisa. Misal, nilai A sama dengan nilai awalnya mau berapa? 1. Kenaikannya berapa? Misal 0,5. Nilai akhirnya berapa? Misal nilai akhirnya 4. Nah, nanti dia bakal naiknya sebesar interval yang kita setting di bagian tengah ini tadi. Ya. Oke, kemudian cara berikutnya, untuk membuat vektor baris X dimulai dengan awal, diakhiri dengan akhir, dan mempunyai sebanyak elemen tertentu gitu ya, sintaknya bisa menggunakan linspace. Awal, akhir, dan seberapa banyak mau kita bagi data itu, mau seberapa banyak deretnya gitu ya. Misal, saya mau membuat nilai B sama dengan linspace. Nilai awalnya saya mau misal 100, kemudian nilai akhirnya 1000, mau saya bikin sebanyak datanya itu 11 misal. Oke, nanti dia akan ada 11 data yang dia sudah bagi gitu ya, dibagi data gitu ya, 100, 190, 280, 370, bla 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 sampai 1000. Atau contoh yang lain, C sama dengan linspace, kemudian mulainya 1, akhirnya 4 gitu ya. Sebanyak berapa? Kita contohkan yang ini tadi nih. Kita contohkan yang ini. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misal kita mau bikin deretnya ada 7. Sama nggak dengan yang sebelumnya misal? Nah, oke. Berarti nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama ya. Jadi tergantung kalian cara cepatnya mau udah disesuaikan dengan keinginan kalian mau membuat data array ini. Bisa dengan kalian masukkan elemennya satu-satu, bisa kalian masukkan dengan intervalnya sudah ada di MATLAB-nya gitu ya, atau Octave-nya, kemudian interval yang sudah kalian setting mau kenaikan berapa, atau mau kalian bagi barisnya dalam bentuk mau berapa baris gitu ya datanya. Oke. Berikutnya kita masuk ke materi yang 2.9. Plotter dalam MATLAB ini penting biasanya kalau kita mau membuat, misalnya kita punya data X dan Y gitu ya. Data X itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, kemudian Y-nya adalah bla 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 gitu ya. Nah, kita mau menampilkannya dalam bentuk grafik gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan fungsi plotter yang ada di dalam MATLAB maupun ada di dalam Octave. Yang pertama, plot fungsi sederhana. Fungsi built-in atau sintak seperti splot, spolar, surf, smesh, plot, dan beberapa fungsi built-in plotter lainnya dapat digunakan untuk menggambarkan kurva fungsi 2 dan 3 dimensi yang sederhana. Splot digunakan untuk menggambarkan grafik
tanpa diberikan interval. Artinya secara otomatis grafik akan mulai dari sumbu koordinat 0,0 sampai data yang diberikan. Jadi intinya misal contoh kita mau menampilkan grafik yang sederhana dengan perintah splot gitu ya. Nah, splot ini dia menggambarkan grafik tanpa diberikan interval. Jadi secara otomatis grafik itu akan memberikan interval berdasarkan moodnya si matriks moodnya si programnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa nyeting mau interval berapa di grafiknya, XY-nya itu mau interval berapa. Itu bisa menggunakan splot. Nah, untuk sintaknya ini bisa teman-teman gunakan sintak contohnya seperti ini disesuaikan dengan keinginan programnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bingung mau mempelajari contoh dari masing-masing ini ataupun mau mempelajari beberapa contoh yang ada di dalam MATLAB maupun Octave, sebenarnya MATLAB dan Octave itu sudah menyediakan library yang ketika kita cari itu ada contohnya di situ. Jadi kalau misalnya untuk Octave gitu ya, kita bisa mencari, misal kita mau cari bagaimana sih tampilan untuk kurva yang tadi yang kita menggunakan contoh yang ini, splot gitu ya. Sintaknya gimana, kemudian gimana contohnya, cara masukinnya gimana. Teman-teman bisa menggunakan doc spasi, kemudian kita masukkan, kita mau mempelajari tentang splot gitu ya, gimana sih caranya. Nanti dengan sendirinya kita akan diarahkan ke library atau panduan yang ada di dalam Octave maupun yang ada di dalam MATLAB. Saya udah lupa, di MATLAB itu kita bisa menggunakan sintak apa gitu buat manggil dari dictionary-nya ini gitu ya, kamusnya ini. Kalau di Octave itu bisa tadi doc, kemudian kalian bisa cari buka kurung lancip lebih besar, lebih kecil, splot tutup dengan lebih besar. Nanti teman-teman silakan klik nih di sini. Kita cari yang splot. Nah, ini splot, kemudian buka kurung fungsi, berarti kalau mau bikin splot sintaknya kurang lebih salah satu dari yang di sini. Contoh gitu ya, ini nih. Di sini dia juga sudah memberikan contoh kita. Misal kita mau bikin kurva splot dengan menggunakan contoh persamaannya adalah persamaannya ini. Kita tinggal kopas di sini gitu ya. Kemudian coba kita enter. Nah, di sini kita sudah ditampilkan sebuah grafik. Ntar kalau gede. Kita sudah ditampilkan sebuah grafik yang ada di persamaan yang kita gunakan gitu ya. Kalau dilihat sintaknya ini kan splot x, y, kemudian persamaannya. Nah, kalau kita lihat dari sintaknya di sini gitu ya, kita berarti mengikuti salah satu perintah yang ada di sini. Splot fungsinya gitu ya, fx, fy-nya ya. Nah, ini kemudian artinya adalah gitu ya, artinya contoh dari yang ini ya. Kita mau memplotkan grafik dari variabel x dan y, add ini adalah fungsi dari x dan y. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ini, x kuadrat min y kuadrat min 1. Jadi ketika kita menggunakan suatu fungsi, jangan lupa ditambahkan add di depannya. Splot add fungsinya apa? Misal ini kan ini udah kelihatan di sini. Fungsinya adalah x kuadrat y kuadrat min 1. Nah, dengan menggunakan splot, kita nggak mikirin seberapa intervalnya, yang jelas nanti akan ditampilkan oleh si program Octave-nya. Ya. Contoh untuk persamaan ini, tampilan grafiknya kurang lebih seperti ini, dengan interval yang sudah dia setting secara program dari sininya, gitu ya. Jadi kita nggak tahu tuh intervalnya berapa, ya. Nggak kita setting intervalnya, jadi bentukannya seperti ini. Kalau kita menggunakan splot. Kemudian berikutnya ada yang namanya, kalau tadi splot, yang berikutnya adalah scatter plot. Fungsi plotter yang lebih umum dan sering digunakan adalah float, dengan menggunakan float biasa gitu ya. Sedangkan float digunakan untuk menggambarkan grafik pada interval tertentu atau grafik yang hanya berupa titik, bukan suatu fungsi. Jadi kalau kita menggunakan plot doang, itu grafiknya itu kita sudah punya nilai intervalnya, gitu ya, bukan dalam bentuk suatu fungsi. Nah, fungsi plot merupakan plotter untuk 2 dimensi dan memerlukan argumen input berupa rangkaian data, baik skalar, array, maupun matriks.
secara umum sintak dari plot sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa mencontoh gitu ya, mencontoh sintaknya seperti ini. Atau teman-teman mau melihat sintak yang ada di dalam Octave itu seperti apa penggunaannya, bisa kita cari seperti biasa tadi. Doc spasi plot misal. Kemudian kita tutup, kita enter. Nah, kita cari di sini. Kita klik misal salah satu yang ada di sini gitu ya, nanti kita cari. Coba yang perintahnya adalah plot. Nih, misal gitu ya, kita mau bikin kurva float yang seperti ini gitu ya. Kita mau menampilkan kalau diketahui nilai X-nya segini, nilai sin X-nya berapa? Sin X itu adalah nilai dari si itunya, si Y-nya. Ini kita copy dulu gitu ya. Kita copy, coba kita running di sini. Ini saya clear dulu. Kemudian ini kita running. Oke. Bentuk grafiknya kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih sama ya. Plot X, Y, ya. Ini X-nya, ini nilai dari Y-nya. Tadi kalau dilihat dari, kalau dilihat dari dokumentasinya, nih, plot bisa nilai Y doang gitu ya. Nilai Y yang sudah ada intervalnya. Atau kita bisa menggunakan plot X, Y. X-nya nilainya berapa, Y-nya berapa gitu ya. Yang ini nih yang saya maksud ya. Ini tadi contohnya sudah kita eksekusi atau sudah kita running di yang ini yang berdasarkan contohnya tadi. X-nya adalah minus 10 sampai 10 dengan interval itu naiknya adalah 0,1. Kemudian kita mau memplotkan gitu ya. Plotnya adalah X, Y. Y-nya adalah si sin X-nya. Jadi yang sebelah sini, kurva tegak vertikal ini adalah nilai Y-nya. Atau mungkin mau kita ganti gitu ya. Kita mau ganti intervalnya, kita mau lihat tingkat smoothnya. Waduh, nggak bisa ya, dia udah dengan sendirinya ke kopas. Wait sebentar, kita coba kopas di sini dulu. Ini kita ganti, misal ini kita ganti 1 gitu ya. Apakah kurvanya akan smooth? CLC clear. Oke, nih bentuk kurvanya seperti ini. Kalau intervalnya kita bikin 1, jadi kayak putus-putus petak-petak gitu. Jadi yang jelas ketika kita mau menggunakan plot, kita bisa menggunakan sintak plot gitu ya. Kemudian nilai X dan nilai Y-nya kalau sederhananya gitu ya. Oke. Selanjutnya materi berikutnya adalah terkait dengan 293. Oke, ini terakhir. Untuk menggambarkan kurva ruang dan permukaan dapat digunakan fungsi splot3 atau bisa menggunakan surface dari kata surface gitu ya. Sintak untuk fungsi surf adalah sebagai berikut. Nah, untuk sintaknya ini teman-teman bisa, kalau misalnya kalian lupa surf itu sintaknya apa, yaitu tadi kalian tinggal doc kemudian kalian masukkan surf, kemudian baru kalian tutup, baru kalian enter. Nanti dengan sendirinya akan kita bisa pelajari ada di dictionary yang ada di program MATLAB maupun di Octave-nya. Saya lupa untuk MATLAB itu sintaknya apa, nanti teman-teman silahkan cari. Untuk 3-dimensional function plotting, kita bisa menggunakan splot3, atau kita bisa menggunakan smesh, atau kita bisa menggunakan smesh ch. Ya, nanti teman-teman baca di sini untuk beda-bedanya. Kita bisa menggunakan surf dengan sintak-sintaknya seperti ini. Perintah-perintahnya fx, fy, fz. Kalau plot tadi kan untuk 2 dimensi. Jadi yang kita masukkan nilai x, y-nya doang gitu ya. Kalau yang surf kan 3 dimensi. Berarti kan kalau ada x, y berarti kan ada sumbu z-nya gitu ya, untuk menampilkan surface-nya nanti buat 3 dimensinya. Kita contohkan, kita ambil salah satu contoh, misal nih kita kopas yang ini gitu ya. Kita kopas, kemudian kita langsung eksekusi di command Windows.
ini ada yang baris pertama ini adalah fungsinya. Fungsi yang akan kita panggil di solve ini. Nah, di sini ada nilai, coba ya, X dan Y di situ. Nih, ada nilai X dan Y-nya. XY-nya dimulai dari, untuk nilai X-nya yang ini adalah nilai X-nya gitu ya. Karena yang dirubah terus adalah nilai X-nya. Maka intervalnya itu dari min 3 sampai 3. XY-nya min 3 sampai 3. Jadi bentukannya kurang lebih seperti ini. Dan fungsinya ini, F ini adalah nilai dari nilai si variabel Z-nya atau variabel yang ketiganya. Selain XY ada nilai Z-nya. Atau enggak gini maksudnya. Misal saya punya persamaan gitu ya. Saya punya persamaan. Kalau yang di 2 dimensi, misal kita punya persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 2. Berarti kan inputannya gitu ya, kita bisa menggunakan sintak plot biasa karena ini kurva 2 dimensi. Plotnya berarti inputannya untuk mendapatkan nilai Y cuma 1. Kita butuh nilai X doang. Ya nggak? Di persamaan ini. Nah, kalau yang kurva 3 dimensi, misal Z sama dengan, berarti kan ada sumbu X. Z ini akan berubah atau dipengaruhi oleh besaran nilai dari X dan Y. Misal XY plus Y kuadrat plus X kuadrat gitu ya. Berarti kan kita butuh inputan nilai dari X dan Y di sini. Nah, nanti hasilnya dalam bentuk plot 3 dimensi. Kalau ini 2 dimensi. Itulah kenapa di sini gitu ya, contoh yang ada di sini. F ini maksudnya adalah nilai fungsi dari si Z-nya tadi, contohnya gitu ya. Ketika nilai X, Y-nya kita masukkan ke persamaan yang ini, nanti dapat nilai F-nya berapa gitu ya. Misal X-nya min 3, kita masukkan di sini, kemudian nanti kita dapat nilai F-nya berapa gitu ya. Oke. Yang jelas untuk menampilkan plotting yang dalam bentuk 3 dimensi gitu ya, kita bisa menggunakan tadi, ada banyak sintak. Bisa dengan menggunakan S-Surf, kemudian kita bisa menggunakan plot 3D, S-Plot, S-Mesh, S-Mesh CH, dan segala macam. Lagi-lagi teman-teman bisa dipelajari, kalau misalnya kalian kepo, itu tadi, Dok, kalian mau cari tentang apa di situ? Misal mau cari tentang OD, persamaan ordiner misal. Kalian bisa cari ini di sini. OD itu sebenarnya sintaknya seperti apa gitu ya. Nanti udah ada disediakan di dalam Octave ini. Itu ya. Ini saya tutup dulu. Oke, materi bab 2 sudah habis. Nanti di video berikutnya kita akan mulai nih. Kita akan mulai belajar integrasi numeris, akan belajar diferensial. Setelah itu baru nanti kita masuk ke dalam pemrograman atau contoh-contoh yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada di dalam contoh teknik kimia. Gitu ya, nanti di sini ada contohnya. Tapi nanti sebelum contoh sudah dikenal-kenalkan dulu beberapa dasar-dasarnya dulu sebelum kalian running programnya, gitu ya. Misal gitu ya, nanti contohnya ya di sini tadi. Nih. Suatu tangki kosong, kemudian diisi cairan dengan debit bla 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 persamaannya ini. Nah, dari situ nanti kita turunkan dulu modelnya ini. Kita dari contoh kasus ini kita modelkan dulu. Dari permodelannya itu baru kita masukkan ke dalam suatu coding MATLAB ataupun coding yang ada di dalam Octave. Nah, di sini kita udah belajar float, kemudian kita harusnya sudah belajar. Nanti ini kita sembari jalan aja. Kemudian nanti ini juga sembari jalan aja, sintak-sintak yang ini. Kemarin kita udah belajar fungsi global dan segala macam. Oke. Nah, ini tadi menampilkan hasil. Nah, ini menampilkan hasil dalam kalimat. Misal, kita bisa menggunakan yang tadi, display, bla bla bla. Ini adalah stringnya. Kemudian ini yang contoh 6 tadi. 6 ini kita mau nampilkan T. T-nya jamnya jam berapa, misal. Kayak gitu. Nanti ini adalah keluaran hasilnya. Ini contoh dari plotnya, hasil plotnya. Nanti kita bahas di video berikutnya. Oke? Sekian dulu pembahasan video yang ketiga ini. Nanti kalau misalnya teman-teman masih bingung, silakan di rewind kembali video ini atau kalian silakan akses buku saya
Ini linknya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi, jadi kalian bisa belajar secara manual atau mandiri diulang-ulang, atau kalian bisa cari di referensi atau literatur yang lainnya. Oke, kalau masih bingung juga silahkan ditulis kolom komentar, nanti kita diskusi di situ. Oke, sampai jumpa di pertemuan video berikutnya, video yang keempat. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like dan di share ke teman-teman yang membutuhkan. Siapa tahu ini bisa membantu dia memahami materi yang dia cari dan sekaligus menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya. Oke? Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.